ceritaku, cerita yang tak pernah ada habisnya, menapaki jejak kehidupan yang aku tak tahu kemana aku akan melangkah selanjutnya. Teringat aku kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berkhalwat dari dalam gua Hira, gua yang penuh dengan cahaya. Malaikat Jibril pun turun dengan kilatan cahaya yang menusuk. Kemudian langsung berkata pada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra. Perintah yang begitu mempunyai makna yang sangat dalam bagiku. Perintah yang begitu tinggi dengan kebenaran yang hakiki, yang artinya adalah bacalah. Kemudian dilanjutkan dengan Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Perintah untuk membaca jagat raya dengan menyebut nama Sang Maha Pencipta. Termenung sejenak dengan teh hangat di atas meja beralaskan taplak warna hijau yang menjadi warna favoritku. Maka aku ambil sebuah buku dan membaca buku tentang perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah melewati berbagai halangan kaum kafir, dilempari batu, dihina, bahkan sampai difitnah. Namun beliau tetap tegar melewati segala tantangan yang berdiri di depannya akan hancur seketika. Kata-katanya yang bagaikan sebuah lantunan yang dapat membuat orang luluh. Kesabarannya yang tak pernah dapat disamakan dengan manusia lain membuat orang-orang terkagum. Bahkan orang-orang bingung membedakan apakah beliau manusia atau malaikat. Kejujurannya yang sangat dikenal di seluruh penjuru Makkah saat itu. Kemudian aku menutup buku itu. Lega rasanya ketika aku membaca kisah-kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kini tibalah untukku menunggu sebuah hasil dari kerja kerasku selama di SMA. Hari-hari aku lewati dengan bercanda dengan teman-teman. Bahkan aku hampir tidak memikirkan tentang pendidikanku. Aku sangatlah berbeda dengan teman-temanku yang sudah jauh-jauh hari memikirkan tentang kehidupan mereka. Aku mempunyai banyak teman di sekolahku, Ikhwan, Iqbal, Azam, dan Rashid. Setiap hari aku lewati bersama mereka. Kami bahkan mengikuti organisasi yang paling populer yang pernah ada di sekolah, yakni Remus atau Remaja Musola. Ikhwan merupakan temanku yang bisa dibilang paling populer di antara siswa. Entah karisma apa yang dia punya sehingga para wanita terkagum ketika melihatnya. Namun hal yang aku kagumi darinya adalah ketakwaannya. Dia tidak pernah sombong dengan kepopulerannya. Bahkan ketakwaannya semakin bertambah. Aku berkawan sangat baik dengannya. Bahkan aku merasa dia sudah seperti saudara kandungku. Begitu juga dengan teman-temanku yang lain. Ini aku hendak bertemu dengan mereka di sekolah. Ini mungkin hari-hari terakhir kami sebelum pengumuman SNMPTN besok. Aku langsung tancap gas menuju sekolah. Di sekolah, aku bertemu dengan teman-temanku itu. Mereka paling sedang berkumpul membahas tentang persiapan kuliah mereka, pikirku. Assalamualaikum akhi, ucapku. Waalaikumsalam. Mereka menjawab dengan serentak. Gun, udah lihat pengumuman? Pengumuman apa? Tanya aku kembali. SNMPTN lah, apalagi? Jawab Ikhwan temanku. Ternyata pengumumannya dipercepat. Aku langsung bergegas untuk mencari apakah aku lulus di universitas yang aku impikan atau tidak. Kubuka laptop tuaku. Aku tak kuasa untuk mengungkapkannya. Jantungku seakan berhenti untuk sejenak. Mukaku pucat, pasi. Ketika aku baca kata-kata, maaf, Anda tidak diterima. Aku sakit hati ketika aku baca tulisan itu. Hampir-hampir aku menangis karenanya. Aku merenung, apa salahku? Apakah ini balasan untukku? Karena aku tak pernah menghiraukan pendidikanku. Apakah ini balasan untukku? Aku tak pernah menghiraukan masa depanku. Ya Allah, sesungguhnya
Engkau yang sanggup membolak-balikan hati seseorang. Maka tegarkanlah hati ini untuk tidak pernah lupa kepadamu, doaku di dalam hati. Pernah menyerah, aku kembali mengikuti tes SBMPTN yang merupakan jalur tes tulis. Namun setelah pengumuman hasilnya sama saja, aku tetap tidak terima. Kemudian aku berpikir, apakah meneruskan kuliah itu tidak cocok untukku? Namun aku yakin bahwa Allah telah memilihkan jalan untukku. Aku harus tegar, seperti dalam kisah Rasulullah SAW yang selalu kubaca setiap hari. Rasulullah yang telah dijamin masuk surga pun banyak sekali mendapat hambatan-hambatan. Bahkan di dalam surah disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan perjalanan ke sebuah kota dengan ditemani oleh seseorang sahabatnya di kota yang dikenal dengan Thaif. Rasulullah mendapat perlakuan yang sangat buruk dari masyarakat setempat. Setibanya di sana, beliau dikejutkan oleh lemparan bertubi-tubi ke arah beliau. Batu-batu sebesar biji kurma datang menghampiri beliau dan mendarat di bagian tubuh beliau. Beruntung ada seorang sahabat yang melindungi beliau saat itu. Namun beliau Rasulullah SAW tetap tegar dan mampu menghadapi tantangan itu. Pribadi yang sungguh luar biasa. Juga tak ingin menyerah begitu saja. Kuputuskan untuk mengikuti tes SBMPTN. Aku tak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Setelah mendaftar dan menunggu berhari-hari sampai dengan tes, aku sangat optimis dapat menjawab tes SBMPTN ini. Ketika semua orang masuk, aku pun masuk dan langsung menempati tempat duduk yang telah ditempelkan nomor ujian. Aku pun siap menjawab tes, namun kondisi tak sesuai dengan pikiran optimisku. Ketika menjawab ujian, aku merasa mataku mulai berat. Kelopak mataku seakan ditindih oleh besi, sehingga membuatnya berat dan rasa kantuk pun datang. Padahal masih banyak soal yang harus kujawab. Kalau begini, mana bisa lulus? Pengumuman pun tiba. Aku merasa deg-degan untuk yang kedua kalinya. Inilah saatnya aku membuka portal SBMPTN. Kubuka dengan penuh rasa berat. Tanganku seolah ada yang menindih sehingga bergerak dengan sangat lambat. Ternyata peristiwa itu terulang kedua kalinya. Kekecewaan terulang kembali. Kata-kata yang pernah aku baca muncul kembali di hadapanku. Penolakan untuk kedua kalinya. Rasa gundah mulai menyerang. Haruskah aku tidak melanjutkan? Pikiran jelek mulai menghantuiku. Tak apa sobat, kadang hidup itu tak semudah kelihatannya. Seseorang menegur dari belakang yang ternyata adalah sahabatku Ikhwan. Dia memang teman yang baik, pantas menyandang gelar cowok populer. Kadang aku belajar darinya. Dia sama sekali tak terlalu memikirkan tekadnya seriusku. Ya, begitulah nasib, ujarku dengan kekecewaan yang mendalam. Memang ini takdir, tapi aku percaya Allah telah memilihkan yang terbaik untukku. Hanya saja aku belum bisa menerka rahasianya. Kadang kita merasa sangat kecewa dengan nasib kita, namun kita banyak tidak mengetahuinya. Kalau Allah sedang merahasiakan hal yang terbaik untuk kita, tetaplah bersyukur kepada Allah apapun yang menimpamu, apapun kondisimu sekarang, karena Allah mengetahui kebutuhan makhluk ciptaannya.